Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Kita masih berbincang terkait dengan keterlambatan maskapai Lion Air. Mengapa masih saja terjadi kasus ini dan tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah. Kita masih membahas bersama dengan Direktur Operasional Lion Air Daniel Putut. Ada Hasan Basri dari Asosiasi Pilot Lion Air dan pengamat penerbangan Kerry Suyatman. Kita ke Pak Hasan dulu. Pak Hasan, ada hubungankah antara keterlambatan dengan permasalahan internal yang tadi disebutkan oleh Pak Daniel? Ya, di mana-mana pun kalau pegawai di-treat dengan baik, maka pegawai itu akan melakukan hal-hal yang baik pula untuk perusahaannya. Dan untuk keterlambatan kemarin, menurut saya, ya karena seperti tadi saya sebutkan bahwa mismanagement, di mana menurut saya jumlah crew strength atau jumlah pilot dengan penerbangan yang tiap harinya seperti Pak Daniel sebutkan ada 600, itu tidak balance, tidak seimbang. Makanya untuk masalah ini adalah para pilotnya melakukan kerja yang berlebih. Ada extra time. Ada extra time, maksudnya karena harus mencukupi kebutuhan 600 penerbangan tiap hari dengan jumlah kru yang tidak mencukupi, maka tiap-tiap pilot akan berlebih jamnya. Sehingga ini akan menyebabkan safety. Kita langsung tanyakan ke Pak Daniel, 600 flight per hari tidak sebanding dengan jumlah kru? Tanggapan Anda, Pak Daniel? Mungkin kita, sekali lagi saya tadi sampaikan bahwa kita diamati terus oleh Kementerian Perhubungan. Dalam proses pengadaan pesawat, dalam proses pemesanan pesawat, itu setiap 6 bulan sekali, begitu kita akan pesan, katakan 5 pesawat tahun depan, itu kita harus melakukan presentasi dulu ke Kementerian Perhubungan. Bahwa apakah armadanya ini bisa mengcover semua rute, satu. Apakah krunya cukup, baik pilot maupun pramugarinya? Apakah teknisnya cukup? Apakah ground staff-nya cukup? Dan itu dilakukan evaluasi oleh Kementerian Perhubungan. Artinya jika sudah dievaluasi, dari pihak Lion Air sudah bisa memastikan bahwa jumlah rute dengan jumlah kru itu seimbang? Harusnya seimbang, itu pasti seimbang. Itu pasti seimbang, ya. Tanggapan Anda? Ya, seperti tadi saya sebutkan, kalau disebut seimbang, maka di sini tidak ada jumlah yang melebihi batas limitasi. Karena di dalam penerbangan itu semua ada regulasinya, padat dengan regulasi dan safety. Sesuai dengan CASR, Civil Aviation Safety Regulation. Di mana tiap pilot dalam seminggu dia tidak boleh lebih dari 30 jam, sebulan tidak boleh lebih 110, dan dalam 1 tahun tidak boleh lebih dari 1050. Dan saya, bukan kapasitas saya menjawab, bisa dicek ke dalam sistem Geneva atau penschedulan bahwa ada beberapa pilot yang over limit seperti tadi. Sehingga pada tahun kemarin dia bisa sampai lebih dari 1050 dan itu adalah melanggar. Dan itu adalah wewenang daripada pengawas yang ada di Departemen Perhubungan Udara. Oke, kita ke Mas Geri. Mas Geri, Anda menyimak pernyataan dari Pak Hasan, tanggapan Anda? Ya, ini balik lagi. Kalau misalnya memang ada pilot yang terbangnya lebih, seharusnya sudah ketahuan oleh pemerintah. Kalau masih bisa terjadi, ini kan artinya masalah ini nggak cuma di Lion, ada di yang lain-lain juga potensinya. Tapi kita juga harus lihat, ini kebetulan saya di tengah-tengah duduk antara mereka berdua nih. Di kanan saya ada di sisi manajemen, di kiri adalah sisi pilot. Pilot. Saya melihat dari sisi tengahnya. Oke, dua-duanya bisa telling the truth. Tapi kalau gitu masalahnya di mana? Masalahnya tidak hanya masalah internal management Lion. Tidak hanya masalah working relationship juga antara pilot dengan maskapai. Tidak hanya masalah transportasi dan lain-lain. Tapi juga masalah sistematis di negara kita itu juga mengakibatkan masalah ini. Seperti apa misalnya? Contoh, saya kemarin pagi kebetulan, teman saya ada yang mau naik Lion dari Jakarta ke Singapura. Dia sudah naik ke pesawatnya, begitu dia duduk, mau pintu tutup, disuruh turun lagi. Kenapa begitu? Karena ternyata sudah telat. Kalau sudah telat, yang ada sekarang beberapa bulan terakhir ini ada peraturan namanya slot management. Di mana kalau sudah telat, slot Anda hilang, Anda nggak boleh berangkat. Anda harus minta slot lagi. Kalau di jam sibuk atau yang lain juga lagi pada telat, slot-slot yang sisa ini kan udah cepat diambil. Jadi jangan kaget, kalau misalnya hanya ada satu penumpang telat pun, pintunya ditutup telat 1 menit pun, flightnya bisa delay 9 jam. Dan itu sudah kejadian di maskapai, ya di Lion sudah pernah kejadian, di Sriwijaya sudah pernah kejadian, di Garuda sudah pernah kejadian, AirAsia sudah pernah kejadian. Dan sayangnya,
ground staff ataupun krunya tidak mau menyampaikan hal itu ke penumpangnya. Kita tanyakan lagi ke Pak Daniel. Pak Daniel, itu yang juga jadi pertanyaan ketika kemarin sempat ada amukan besar-besaran dari para penumpang Lion Air ketika tidak ada penjelasan dari pihak Lion Air kenapa mereka harus delay berjam-jam dan sampai kapan mereka akan menunggu. Bagaimana penerapan atau bagaimana prosedur penjelasan kepada penumpang? Itu tadi saya sampaikan bahwa diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2015 bahwa tentang delay management. Dan itu semua hal-hal terkait dengan bagaimana memberikan informasi itu kita harus disampaikan. Bahkan bukan hanya memberikan informasi, termasuk memberikan hak-haknya kepada penumpang. Dan kita dilihat di permasalahan yang hari Minggu 31 Juli, memang kita memberikan kompensasi sesuai dengan PM89. Tadi sampaikan oleh Pak Geri bahwa kondisinya memang saat itu ada suatu kondisi yang mengakibatkan semua, bukan cuma kami, tapi kami yang teramati begitu loh. Bahwa ada suatu kondisi yang mengakibatkan seperti itu gitu. Ada satu kondisi khususnya di Bandara Soekarno-Hatta ada segregasi runway jam 5 sampai dengan jam 6.30. Segregasi itu maksudnya adalah hanya satu runway yang dipakai. Ya, ada suatu kondisi. Nah, ini kenapa gitu kan? Mengakibatkan beberapa pesawat kami tidak bisa masuk, kemudian pesawat yang datang juga harus divert atau mengalihkan tujuannya karena tidak bisa masuk ke sini. Ini kenapa? Ini yang harus kita sama-sama cermati. Dan kemudian kita melihat bahwa konsekuensinya adalah pesawat yang ke Surabaya, di mana ada notem mengenai operating hours. Ya, terus kemudian apalagi ini kejadiannya malam, jadi ada beberapa bandara yang tidak bisa menerima karena terkait dengan jam operasi bandara tersebut. Tapi apakah kemudian di lapangan penjelasan kepada para penumpang terkait dengan segala macam kami jelaskan, tersampaikan dengan betul, baik? Kami jelaskan, bahkan kami sampaikan bahwa tidak bisa diterbangkan hari ini dan kemudian kita akan terbangkan besok pagi. Kita berikan haknya sesuai dengan PM89. Tapi kebutuhan memang pengguna jasa macam-macam, jadi memang ada keperluan ini, keperluan itu, emosional dari para pengguna jasa juga macam-macam gitu kan. Jadi memang terus ada kondisi yang tidak puas gitu. Tapi sebagai tadi operator kita harus patuh kepada regulator, ya kita menjalankan sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh regulator. Oke, kita ke Pak Geri. Pak Geri, kalau kita lihat dari duduk persoalan antara pihak manajemen dengan pihak asosiasi nampaknya masih belum ada titik temu. Lalu bagaimana kemudian menyatukan dua perbedaan persepsi ini kemudian yang tentu kita harapkan jangan sampai lagi para penumpang yang jadi korban? Kalau untuk kasus ini ini bukan wewenang saya sebenarnya, tapi begini, kendala masalah hubungan antara Lion dengan PT ini sudah lama. Hanya saja baru ya dari waktu ke waktu timbul ke media, lalu biasanya ada 1 kasus, 2 kasus selesai di pengadilan. Tapi baru sekarang karena baru ada SP APLG. Kalau saya bilang memang kalau tidak bisa dari mediasi di mereka, ya sudah kita ke jalan hukum saja, nggak masalah. Karena apa? Kita yang di luar, kita nggak tahu who's telling the truth. Sisi sini bilang ini, sisi ini bilang ini. Oke, buktinya keluarin aja. Gitu. Dan itu bukan bagian dari kita. Tapi tentu yang diharapkan jangan sampai permasalahan internal ini merugikan eksternal, merugikan para penumpang. Saya rasa itu konsekuensi dari langkah-langkah yang kita akan ambil menuju perbaikan. Tidak ada langkah menuju perbaikan yang tidak ada short term adjustment. Kalau dikatakan terlambat berkali-kali, tapi tetap katakanlah jadi idola para penumpang, apa alasannya? Oke, ini ada satu hal yang saya mesti lurusin dulu juga nih. Ini sebenarnya ngelanjutin tadi yang dibilang. Penumpangnya mau dengar nggak kalau telat? Saya pernah naik maskapai lain, telat. Saya tahu kenapa, saya jelaskan kenapa. Lalu ada penumpang yang ngamuk-ngamuk ke saya bilang, Mas kalau mau mihak ke maskapai nggak jadi penumpang. Dan saya dimusuhin sama penumpang di satu arrivals lounge. Karena kemudian saya tahu masalahnya apa, yaitu pesawatnya nyangkut di mana nggak bisa terbang karena ada kabut asap. Kemarin, contoh, saya juga ada teman yang jadi penumpang, ya tadi selain di Singapura ada lagi. Mereka dengar, tapi mereka juga bilang banyak penumpang yang nggak mau dengar dan nggak mau tahu. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena persepsi yang sudah dibangun adalah Lion selalu telat. Sayangnya juga sisi perusahaan tidak mau mengkomunikasikan apa yang benar yang mereka telah lakukan. Hanya defensif, reaktif terhadap serangan. Ya mungkin karena saking banyaknya mereka juga nggak sempat mikirin untuk itu. Tapi kembali lagi,
Toh penumpang masih terbang mereka. Ingat, maskapai kalau sudah terlalu buruk akan ditinggal. Sudah pernah kejadian. Jangan sampai seperti itu terjadi pada Lion Air. Kita ke Pak Daniel. Kalau tadi meminjam kalimat dari Pak Geri, persepsi Lion Air selalu telat. Lalu bagaimana jaminan kepada para penumpang selanjutnya? Apa evaluasi terdekat yang akan dilakukan Lion Air setelah ini? Baik, kami punya, tadi saya sampaikan ada 600 penerbangan dalam satu hari. Itu yang diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan. Dan sangat fleksibilitas, bukan berarti kita harus selalu menjalankan 600 penerbangan ini secara terus-menerus. Ada PM25, PM177, dan terakhir PM40 bahwa kita diberi kesempatan untuk tidak menerbangin beberapa rute yang kita miliki untuk beberapa saat. Nah, ini menjadi catatan, sehingga kami akan fleksibel. Jika harus melakukan pelatihan kepada kru kami akan siapkan waktunya. Dan itu kita nggak main di 600, kita akan main di sesuai dengan kekuatan kami. Tetap safety adalah prioritas buat kami. Nah, ini juga begitu kami baru di sini di manajemen, ya kami melihat ada satu kondisi kemarin yang saya tidak melihat Kapten Hasan Basri ini adalah asosiasi, kami tidak mengenal asosiasi. Kami melihat seorang profesional di sini, seorang kapten gitu kan. Nah, ini yang sekarang yang terjadi adalah tadi dengan kita saat ini sedang diaudit, kita bahkan kami sudah melakukan pelatihan yang memang mandatori. Dan ini khususnya untuk jaminan atau insurance ya kepada penumpang kami. Artinya evaluasi sudah dilakukan, tanggapan Anda Pak Hasan? Menurut saya seperti saya bilang adalah mismanagement. Kalau contoh tadi Pak Daniel sudah bilang Surabaya akan tutup jam 20.00. Artinya tidak serta-merta jam segitu langsung ditutup. Tapi sebelumnya pasti sudah diberitahukan kepada maskapai-maskapai yang ada di Indonesia. Tapi Lion Air sekali lagi tidak memberitahukan secara jelas kepada para penumpang. Dia tetap menjual tiketnya. Sehingga apa? Yang terjadi ya penumpang menumpuk di bandara dan terjadi chaos yang seperti tanggal 31 Juli kemarin. Tapi tentu sekarang kita serahkan bagaimana nanti manajemen, terutama Pak Daniel, nanti bagaimana Lion Air membenahi internalnya, kemudian supaya kita tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, tidak lagi terjadi delay berkepanjangan, dan kemudian Lion Air tidak kembali tersorot. Gara-gara kalau kata Mas Geri tadi, persepsinya memang biasa telat. Katakanlah seperti itu. Terima kasih telah bergabung bersama kami Direktur Operasional Lion Air Daniel Putut, Asosiasi Pilot Lion Air Hasan Basri, dan pengamat penerbangan Geri Suyatman. Terima kasih telah bergabung bersama kami.